Selamat pagi Bapak Ibu, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Bersama saya lagi Pendeta Hermon Siregar dalam renungan pagi. Hari ini kita mau belajar dari Roma pasal 12 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-8. Sekali lagi Roma pasal 12 ayat 4 sampai 8. Demikian firman Tuhan, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan, menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Ini yang dibicarakan di bagian yang ketiga, tampilan yang ketiga dari hidup orang percaya. Setelah dia menyerahkan tubuh, lalu hidup berbeda dengan dunia ini, hidup berbeda dengan dunia ini, lalu memiliki pola pikir yang baru, pola pikir yang melakukan kehendak Tuhan. Nah, sekarang saudara, kita harus menyadari bahwa orang percaya itu berada di dalam satu tubuh. Ya, orang percaya itu berada dalam satu tubuh, dan satu tubuh itu yang disebut dengan gereja. Ya, gereja. Jadi kita berada dalam satu tubuh, ya, tetapi dikatakan terdiri dari banyak anggota. Jadi anggota dari tubuh ini sama dengan tubuh kita ini, ya tidak hanya kepala saja, tidak hanya tangan saja, tidak hanya mata saja, tidak hanya mulut saja, tapi semuanya disebut jadi satu tubuh karena semuanya lengkap. Ya, ada mata, ada telinga, ada hidung, ada mulut, ada tangan, ada ada dada, ada bahu, dan melengkapi semuanya. Sehingga kita disebut tubuh kita menjadi indah karena semua kelengkapan di dalam tubuh itu. Nah, saudara, orang percaya dilukiskan oleh Tuhan yang berada dalam satu tubuh Kristus itu seperti itu. Jadi banyak anggota di dalamnya, berlain-lainan semuanya, tapi disebut satu tubuh. Ya, satu tubuh karena apa? Karena mereka satu iman, satu baptisan, dan juga satu Tuhan di dalam yang disebut dengan di dalam Kristus Yesus itu. Jadi semuanya kita mendapatkan karena anugerah, karena kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, tapi persoalannya sekarang karena kita banyak anggota dalam satu tubuh itu, fungsi dari anggota itu berbeda-beda. Pelayanan dari anggota itu berbeda-beda, sama dengan tubuh kita ya. Nggak semua anggota tubuh kita itu untuk melihat, tidak. Tapi ada yang untuk melihat, mencium, merasakan, ada yang untuk bergerak, memukul, dan lain sebagainya, saudara. Ya, nah, tubuh kita sama. Ya, tubuh kita sama. Punya anggota yang berbeda-beda, tubuh Kristus itu sama juga. Ya, dia punya fungsi yang berbeda-beda. Nah, itu yang dikatakan dalam bagian ini. Fungsi yang berbeda-beda itulah yang disebut dengan karunia-karunia itu. Jadi orang percaya itu, saudara, ditaruh di dalam tubuh Kristus, dia menjadi orang percaya, dilengkapi dengan minimal satu karunia-karunia, ya, satu karunia yang sifatnya permanen. Ya, tapi kelihatan banyak orang percaya yang kelihatan karunianya seperti banyak. Jadi apa aja dia bisa. Nah, itu saudara, kemurahan Tuhan lagi kepada dia untuk memberikan karunia-karunianya yang sifatnya temporal. Jadi sewaktu-waktu dia memerlukan, dia minta kepada Tuhan karena tidak ada tubuh Kristus yang bisa menolong dia di situ. Mau nggak mau, dia diberi kasih karunia oleh Tuhan untuk bisa melakukan karunia-karunia itu. Nah, contohnya yang paling gampang yang kita lihat, ada orang memberitakan Injil ya, memberitakan Injil. Nah, karunianya dia mungkin cuma mengajar. Ya, tetapi saudara, di tengah-tengah dia memberitakan Injil itu perlu mungkin ada orang yang disembuhkan, ada orang yang minta didoakan, ada orang yang minta dilepaskan. Nah, orang-orang seperti ini dilengkapi dengan karunia-karunia itu secara temporal. Dan biasanya saudara, orang-orang yang memberitakan Injil itu seperti banyak sekali kita melihat karunianya. Tapi itu semuanya sifatnya temporal selama dia setia dalam penginjilan itu. Dan Tuhan selalu akan memberikan karunia-karunia itu. Ya, karunia-karunia itu. Nah, di dalam Roma pasal 12 ayat yang keempat sampai 8 ini, kita menemukan sebenarnya bahwa tubuh Kristus itu berbeda-beda, dikatakan di dalam ayat yang ke-6. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Ya, di sana, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut
kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jadi bisa kita katakan bahwa karunia yang kita miliki itu anugerahnya Tuhan. Menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jadi karena itu dianugerahkan ya harus kita pakai. Untuk apa? Untuk membangun tubuh Kristus itu. Supaya tubuh Kristus itu kuat, supaya tubuh Kristus itu bisa bergerak, kita harus menggunakan karunia itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan fungsi kita yang ditetapkan oleh Allah dalam tubuh Kristus bagi kita. Nah makanya saya sebagai pendeta, saya nggak pernah menganggap diri saya lebih hebat dari jemaat. Saya tidak pernah menganggap diri saya lebih hebat dari para majelis saya mungkin. Ya, atau saya tidak pernah menganggap diri saya lebih hebat dari hamba-hamba Tuhan yang ada di sekitar saya. Karena apa? Karena saya punya karunia, mereka punya karunia. Saya bergantung kepada mereka, mereka juga bergantung kepada saya. Jadi saling ketergantungan dalam karunia-karunia itu sangat diperlukan. Makanya gereja itu menjadi kuat kalau dia melakukan fungsi tubuh itu dengan baik. Jadi fungsi tubuh kita ini harus bergerak dengan baik. Jadi jangan satu aja, ya jangan satu aja dari organ-organ tubuh itu yang bergerak, jangan. Ya, jadi semuanya harus bergerak. Semuanya harus bergerak di dalam kesatuan yang disebut dengan karunia-karunia itu. Makanya ayat yang ke-6 ini menegaskan kepada kita, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Nah, ini karunianya. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Ayat yang ke-6 ya. Demikianlah menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita, jika karunia itu adalah untuk bernubuat. Ya, ini maaf tadi Bapak Ibu ya. Jika karunia itu bernubuat, baiklah kita melakukannya dengan iman kita. Jadi ada yang bernubuat, lakukan dengan iman. Lalu yang kedua, ayat 7. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Diberi karunia melayani, melayanilah. Ya, melayanilah. Lalu jika karunia untuk mengajar, baiklah ia mengajar. Nah, ini perlu saudara. Jadi jangan diberi karunia mengajar, nggak pernah mengajar. Ya, itu jadi masalah. Lalu yang ayat 8. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Nah, ini dia. Lalu apa lagi? Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah yang melakukannya dengan hati yang ikhlas. Karunia memberi, membagi-bagikan. Lakukan dengan ikhlas. Jadi jangan saudara menahan-nahan, jangan lagi saudara hitung-hitungan di sana, jangan lagi saudara kalau saudara diberikan karunia seperti itu, membagi-bagikan itu saudara, jangan lagi saudara harus minta ini, minta itu, ya. Tulus ikhlas saja lakukan. Makanya dikatakan, hendaklah dia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah yang melakukannya dengan rajin. Pemimpin harus rajin. Jadi orang yang diberi karunia kepemimpinan harus rajin, saudara. Nah makanya kadang-kadang pemimpin yang punya karunia pemimpin itu, kalau dia mau melakukannya, ada yang mengganjal, ada yang melarang, ada yang hanya melihat kepada situasi, wah dia akan stres, saudara. Nah makanya Anda harus peka, gitu ya. Anda harus peka yang mendukung para pemimpin yang punya karunia kepemimpinan itu. Orang yang punya karunia kepemimpinan, saudara, dia biasanya bergerak dengan terobosan demi terobosan. Jadi kita nggak bisa, orang-orang seperti ini tidak bisa diikat oleh kata nanti dulu, nanti dulu, nanti dulu, nanti dulu. Tetapi orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang terus mau bergerak kepada tujuan yang Tuhan berikan kepadanya. Ya, lalu yang berikutnya saudara dikatakan lagi di dalam ayat yang berikutnya, siapa yang menunjukkan kemurahan hendaklah yang melakukannya dengan sukacita. Karunia kemurahan, sukacita saja, bermurah hati saja, diomongi ya bermurah hati, sudah kita tolong ya bermurah hati, sudah kita bantu ya bermurah hati. Jadi jangan pernah mau katakan, wah ini orang ini sudah saya bantu, orang ini sudah sudah tidak nurut, sudah tidak begini. Oh saudara-saudara, berarti saudara bukan punya karunia kemurahan. Ya, orang yang punya karunia kemurahan, dia selalu sukacita. Amin. Ya, dia selalu bersukacita dan selalu bersukacita. Jadi kesimpulan dari renungan pagi hari ini. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa kita ini adalah satu tubuh di dalam Yesus. Satu tubuh dengan fungsi yang berbeda-beda. Yang kedua, kita harus tahu bahwa Tuhan memberikan fungsi yang berbeda-beda itu lewat apa? Lewat karunia-karunia yang Tuhan berikan di dalam kasih karunia-Nya kepada kita. Jadi karunia itu adalah kasih karunia. Yang ketiga, kita harus melakukan ya atau mengaktifkan karunia itu bersinergi dengan tubuh Kristus lainnya. Jadi Anda cuma sendiri, Anda akan lemah. Tapi kalau Anda punya satu karunia yang permanen tadi, Anda gabungkan dengan karunia-karunia yang lain dalam tubuh Kristus itu, maka kita akan menjadi kuat. Mari hidupkan karunia-karunia yang ada dalam dirimu. Ini tampilan yang ketiga yang Tuhan harapkan dari kita. Hidupkanlah karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita, gunakanlah dalam
pelayanan. Tuhan Yesus memberkati kita, mari kita berdoa. Bapa, kami menyerahkan semua karunia yang ada dalam hidup kami pribadi lepas pribadi yang mendengarkan YouTube channel ini. Hamba berdoa dalam nama Yesus, kiranya hari ini Tuhan mengaktifkan semua karunia yang ada dalam diri kami. Supaya kami boleh melayani Tuhan dengan baik, dan kami boleh berfungsi dalam jemaat dengan baik. Kami berdoa untuk keperluan demi keperluan hidup kami sepanjang hari ini, biarlah Tuhan menyediakan bagi kami. Kami berdoa untuk usaha pekerjaan kami, berkati ya Tuhan. Dan kami berdoa juga untuk semua terobosan-terobosan di depan kami, biarlah Tuhan memberkati kami semuanya. Kami menyerahkan hari ini dengan penuh semangat di dalam Yesus, di dalam Roh Kudus. Tuhan terus memperbesar kapasitas kami, supaya kami terus boleh menjadi pengaruh di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih, terpujilah namamu, dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Sampai di sini renungan pagi kita, jumpa lagi esok. Saya undur, Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.